Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita dapat bertemu kembali dalam renungan Pelita Kasih. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca firman Tuhan dalam Yakobus pasal 1 ayat 2-8. Namun saya akan membacakan ayat 2 terlebih dahulu. Iman dan hikmat, ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Tema renungan kita hari ini adalah iman yang tahan uji dalam pencobaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, surat Yakobus dibuka melalui pengajaran yang langsung berbicara tentang realitas kehidupan, yaitu bahwa kehidupan orang percaya tidak lepas dari pencobaan. Pencobaan dapat datang dalam berbagai bentuk dan dapat dialami oleh siapa saja dalam perjalanan hidupnya, termasuk juga oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana supaya iman kita tahan uji dalam pencobaan? Dari Yakobus pasal 1 ayat 2-8, saya ingin membagikan 3 kebenaran terkait bagaimana supaya iman kita tahan uji dalam menghadapi pencobaan. Poin pertama, miliki sikap yang benar dalam menghadapi pencobaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yakobus pasal 1 ayat 2 berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Yakobus sedang mengajarkan kepada kita bahwa ketika menghadapi pencobaan, kita perlu mengambil sikap yang benar. Memang secara manusiawi, ketika kita berbicara tentang pencobaan, yang kita lihat adalah penderitaan, kesulitan, permasalahan, bahkan air mata. Tetapi secara rohani kita mau belajar melihat lebih jauh daripada apa yang terlihat oleh mata kita. Pencobaan dapat dipakai Tuhan sebagai alat untuk menguji iman kita, menghasilkan ketekunan, dan membawa kita kepada kedewasaan rohani. Karena itu pada bagian ini Yakobus berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Artinya apa? Sebuah keputusan yang sadar, bukan sekedar perasaan spontan semata, bahwa kita harus merasa senang atau berpura-pura senang ketika menghadapi masalah. Kebahagiaan kita bukan karena pencobaannya yang menyenangkan. Kebahagiaan kita bukan karena masalahnya yang mudah, tetapi karena kita percaya bahwa Tuhan bekerja di balik setiap pencobaan yang kita hadapi. Kita percaya Tuhan mempunyai tujuan ilahi melalui pencobaan yang kita alami. Bapak, Ibu, saudara-saudari, inilah sikap yang benar dalam menghadapi pencobaan. Karena itu, iman yang tahan uji dalam pencobaan dimulai ketika kita memiliki sikap yang benar terhadap pencobaan. Poin yang kedua, bagaimana supaya iman kita tahan uji dalam pencobaan? Menyadari bahwa pencobaan menguji iman dan menghasilkan ketekunan. Yakobus pasal 1 ayat 3 dan 4 berkata, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Yakobus berkata bahwa yang diuji adalah iman kita. Mengapa iman perlu diuji? Karena iman yang belum pernah diuji belum terbukti ketahanannya. Untuk terbukti ketahanannya perlu diuji. Dan melalui ujian itulah Tuhan membentuk sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu ketekunan. Apa artinya ketekunan? Ketekunan artinya tetap bertahan, tidak menyerah,
tidak lari, dan terus berjalan bersama Tuhan sekalipun keadaan yang sulit. Yakobus berkata pula, biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Apa artinya? Tuhan ingin menggunakan proses itu untuk membawa kita kepada kedewasaan rohani. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat, supaya kamu menjadi sempurna. Sempurna berbicara tentang kedewasaan dan kematangan secara rohani. Jadi dalam ayat 3 dan 4 kita diajar bahwa Tuhan lebih peduli menjadi siapa kita daripada sekedar apa yang kita alami. Kalau kita diuji, kita bersyukur bahwa Tuhan punya tujuan supaya kita dewasa rohani, lebih kuat, lebih tekun, dan semakin serupa dengan Kristus. Sebagaimana emas yang sedang dimurnikan, emas yang masih bercampur dengan berbagai unsur harus melewati proses pemurnian. Emas itu dipanaskan dengan api sehingga kotoran dan unsur-unsur yang tidak diperlukan dapat dipisahkan. Proses itu tidak nyaman, ada tekanan, dan perlu waktu. Tetapi pada akhirnya adalah emas yang semakin murni. Demikian pula dalam kehidupan kita, Tuhan dapat mengizinkan kita melewati berbagai pencobaan sebagai bagian dari proses untuk memurnikan iman kita dan karakter kita. Sehingga karakter Kristus semakin nyata dalam kehidupan kita. Poin ketiga, bagaimana supaya iman kita tahan uji dalam pencobaan? Menghadapi pencobaan dengan hikmat dan iman. Yakobus pasal 1 ayat 5-8 berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Dari bagian ini kita belajar bahwa ketika menghadapi pencobaan, kita membutuhkan hikmat dan iman. Seringkali dalam pencobaan secara manusiawi kita bertanya, mengapa ini terjadi? Apa yang harus saya lakukan? Yakobus memberikan solusi, mintalah hikmat kepada Tuhan. Kita perlu datang kepada Tuhan dan meminta hikmat supaya kita dapat memahami apa yang harus kita lakukan, bagaimana mengambil keputusan yang benar, bagaimana merespon keadaan yang sulit, dan bagaimana menjalani semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Janji Tuhan ketika kita minta hikmat, Dia akan memberikannya dengan murah hati. Tetapi ada satu hal yang Yakobus tekankan pada bagian ini. Kita harus memintanya dalam iman, dengan iman dan tidak bimbang. Mengapa tidak bimbang? Karena orang yang bimbang digambarkan seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan ke sana, kian kemari oleh angin. Artinya orang yang bimbang tidak memiliki pendirian yang teguh. Ia mudah goyah dan mudah berubah mengikuti keadaan. Karena itu ketika kita datang kepada Tuhan, kita bukan hanya sekedar berdoa, tetapi kita datang dengan iman. Percaya dengan iman berarti meskipun keadaan belum berubah, meskipun persoalan masih ada, dan meskipun kita belum melihat jalan keluarnya, kita tetap percaya bahwa Tuhan memegang hidup kita dan Tuhan sanggup memberikan hikmat serta menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika pencobaan datang, mari minta hikmat. Ketika keadaan tidak kita mengerti, tetaplah beriman. Dan ketika jalan di depan belum terlihat, tetaplah percaya bahwa Tuhan memegang hidup kita. Kesimpulan firman Tuhan hari ini, bagaimana supaya iman kita tahan uji dalam pencobaan. Pertama, miliki sikap yang benar terhadap pencobaan. Kedua, saat menghadapi pencobaan, percayalah bahwa Tuhan sedang membentuk kita. Ketiga, mintalah hikmat dan tetap beriman saat menghadapi pencobaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman yang telah kami baca dan renungkan pada hari ini. Tolong kami dalam menghadapi setiap pencobaan yang Tuhan izinkan, untuk kami tetap percaya, tetap
tetap beriman dan tetap meyakini akan rencana Tuhan dalam setiap hal yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, inilah doa dan ucapan syukur kami atas firman-Mu. Amin.